Halo sahabat pojok film, di video kali ini saya akan membuat alur cerita film berjudul Selesai. Sebelum lanjut ke videonya, kalian subscribe terlebih dahulu channel ini dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video terbaru saya. Mengangkat tema perselingkuhan, film Selesai disutradarai oleh Tompi dengan naskah besutan Imam Darto. Plot cerita film Selesai berpusat di sekitar masalah rumah tangga di tengah pandemi. Perselingkuhan yang lama ditutupi akhirnya mulai terbongkar. Namun masalah lain muncul ketika ada fakta baru yang terungkap. Ayudina Samara atau Ayu ingin berpisah dari Broto karena lelah terus diselingkuhi. Namun keinginannya terhalang kehadiran ibu mertua yang tidak bisa pulang karena lockdown pandemi. Ayu menunda rencananya meninggalkan sang suami karena ingin menjaga perasaan ibu mertua. Kelakuan Broto memang sering membuat Ayu kesal, terutama saat ia menemukan pakaian dalam perempuan dalam mobil. Ternyata Broto lupa memeriksa dan membersihkan mobil setelah berbuat mesum dengan Anya, selingkuhannya. Namun Broto mati-matian mengelak tuduhan bahwa ia berselingkuh. Pria tersebut membela diri dengan mengatakan bahwa perkataan istrinya hanya tuduhan tak berdasar. Sial bagi Broto, ada nama Anya di pakaian dalam itu, membuatnya terpojok. Lelah diselingkuhi, Ayu menuntut agar segera diceraikan oleh Broto. Namun gugatan cerainya tak kunjung terrealisasi karena kehadiran sang ibu mertua di tengah lockdown pandemi COVID-19. Ayu berpura-pura rumah tangganya baik-baik saja demi menjaga perasaan ibu mertuanya. Ditambah lagi ia memang sangat dekat dengan wanita yang melahirkan suaminya itu. Kemudian Ayu berkata kepada Broto memberi Broto waktu 3 hari setelah itu kamu pulangkan ibu dan aku akan pergi. Aku kasih waktu 3 hari, setelah itu kamu pulangin ibu. Aku pergi. Dan Mbak Yani datang kemudian bilang tidak bisa pergi ke pasar karena lockdown kemudian mereka panik karena rumah mereka akan di lockdown oleh pemerintah. Rumah kita kayaknya mau disegel loh Pak. Tuh, disegel. Pak. Saat berbalas pesan kemudian ibunya datang dan bertanya kepada Broto sedang apa kemudian Broto kembali menghubungi Anya dan melakukan video call. Broto bilang ke Anya kalau menyimpan celana dalam jangan sembarangan. Celana kamu ketinggalan di mobil aku. Celana dalam. Dan Anya pun kaget karena tidak merasa menaruh celana dalam sembarangan. Kemudian Broto menunjukkan celana dalam yang ada namanya Anya dan dia pun bingung sebenarnya punya siapa celana dalam tersebut. Ini Anya tuh. Itu bukan tulisan aku, Broto. Tiba-tiba ia mendengar suara ibunya datang dan kemudian membangunkan Ayu. Bang. Ibu. Selamat pagi. Saat itu ibunya memberikan minuman untuk kesuburan mereka dan ibunya mengajarkan cara bercinta agar mereka segera mendapat momongan. Keesokan harinya Broto yang curiga jika Ayu yang menaruh celana dalam tersebut dan ia pun menghubungi temannya yang ahli pelacakan untuk melacak nomor telepon siapa saja yang menghubungi Ayu. Bisa nggak lo cek handphonenya Ayu? Lo cek nomor yang sering keluar masuk teleponnya dia. Setelah itu Broto emosi dengan Ayu, ia menuduh Ayu berselingkuh selama ini. Ayu! Itu semua rahasianya, bener ya? Dan ternyata temanya itu salah karena selama ini nomor yang sering dihubungi Ayu adalah nomor Broto sendiri. Iya, gua lakinya, kalau nomor gua bilang aja gak ada. Tadi lo masuk gak? Jeng! Kemudian Broto bilang ke temannya bahwa Ayu memiliki 2 nomor dan ternyata di nomor yang satu tersebut Ayu sering menghubungi seseorang. Setelah mendapatkan nomor tersebut Broto mencoba menghubungi nomor itu dan Broto dibuat kaget karena nomor itu nomor adiknya sendiri yaitu Dimas. Halo Mas. Wah. Kemudian Broto emosi dan mencoba menjelaskan masalah tersebut, namun Ayu berkilas selama ini menjaga nama baiknya dan keluarganya. Apa aku jaga nama kamu? Aku jaga perasaan ibu. Terus sekarang kamu nuduh aku sembarangan. Tiba-tiba ibunya bilang kalau sudah tahu tentang perselingkuhan Broto, ia menyuruh seseorang untuk menyelidikinya. Ibu sudah tahu semua. Tentang Anya, kelakuan kamu. Udah lama ibu tahu. Dan ibunya juga tahu hubungan Ayu dengan Dimas dan ternyata selama ini Mbak Yani adalah mata-mata ibunya. Ayu selingkuh sama Dimas, ibu tahu? Gila kan, bener kan? Dia ngaji keluar Dimas sih. Kemudian ibunya menyuruh Dimas untuk datang ke rumah tersebut dan menyuruh mereka menjelaskan semuanya. Ya.
Ayu menjelaskan ketika Broto berselingkuh Dimas lah yang menjadi pelampiasannya dan semenjak itu Ayu dan Dimas ada rencana menikah setelah bercerai dari Broto. Di saat aku tahu bahwa kamu selingkuh untuk kedua kalinya, Dimas orangnya. Dan Dimas berkilah kalau bukti yang ada tidaklah kuat karena dia memilih tidak menanggapi Ayu. Udah, aku nggak pernah lagi angkat telepon dari Mbak Ayu. Mbak Ayu ngechat, aku juga nggak pernah balas. Kemudian Dimas menunjukkan chat di HP-nya dan HP Ayu. Di situasi ini Ayu merasa disalahkan dan di sini terungkap bahwa celana dalam yang ditaruh di mobil Broto adalah rencana Ayu supaya bisa cepat cerai dengan Broto. Kamu sama aja kayak kakak kamu ya. Aku gak butuh kalian semua. Tak lama kemudian Anya datang ke rumah tersebut dan ia bilang kalau sedang mengandung anak dari Broto. Pernyataan tersebut membuat Ayu terguncang dan histeris. Positif hamil. Ibu lihat Mas Broto, Bu. Dia bawa perempuan itu ke rumah ini. Di akhir film kita diperlihatkan Ayu yang sedang duduk di kursi roda dan sepertinya Ayu sedang menjalani perawatan. Dulu, sekarang, dan selamanya.